Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Guru Widodo Channel. Dalam kesempatan berbahagia ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, dan selalu dalam rahmatnya. Amin amin ya robbal alamin. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di mana sih tempat biasanya saraf kejepit menyerang di bagian tubuh kita. Dengan penjelasan ini, semoga teman-teman bisa mengantisipasi atau mencegah atau melindungi bagian tubuh yang rawan kena saraf kejepit ini. Oke, kita langsung bahas ke pokok permasalahannya yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi tulang belakang ini menyerang di tulang belakang kita. Dan di tulang belakang kita itu ada beberapa bagian ya. Ya, ada yang bagian tengkuk, bagian punggung, bagian pinggang, atau yang paling bawah yaitu tulang ekor. Masing-masing punya bahaya atau gejala sendiri-sendiri ya, beda-beda ya. Kalau di bagian tengkuk itu biasanya yang kerasa itu ya seperti di bagian kepala, sering pusing, sering sakit di bagian leher, kadang sampai menjalar ke bagian tangan ya, seperti kesemutan, mati rasa, atau lemah. Terus kalau yang kena bagian punggung itu biasanya juga ada sensasi mati rasa, kesemutan, nyeri. Nah, ini kadang bahkan juga menjalar sampai ke kaki. Jadi tulang belakang ini nggak langsung satu tulang lurus, tapi terdiri dari rangkaian tulang kecil-kecil ya yang disambung menyambung menjadi satu. Seperti yang terlihat dalam gambar itu. Ada bantalannya. Nah, di sela-selanya ini ada saraf. Saraf-saraf penting ya, katanya. Jadi saraf di celah-celah tulang belakang kita ini kalau sampai kejepit, nah ini yang bikin gejala-gejala yang macam-macam ya. Ya kalau kejepitnya dikit kayak kesenggol gitu ya paling cuma nyeri-nyeri dikit aja, kesemutan. Tapi kalau kejepitnya sampai parah atau mungkin sampai rusak ya bisa bikin kaki nggak bisa jalan, atau orang bilang ya kayak lumpuh gitu ya, seperti yang saya alamin ini. Jadi sarafnya kejepitnya sampai rusak benar itu. Jadi saraf inti ini menyambung ke saraf-saraf lain ya, seperti yang ada di gambar itu kan ada berapa biji serabut saraf itu. Banyak benar itu, ribuan atau berapa itu saraf-saraf, jenis-jenis sarafnya. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas ya, bahas versi Guru Widodo, bukan versi dokter atau versi ahli-ahli di bidangnya gitu ya. Saya nyoba bahas versi saya dari pengalaman saya aja. Oke, jadi kalau yang di bagian leher atau bagian punggung, pinggang, dan juga tulang ekor, itu ada beberapa kegiatan atau olahraga atau apa aja. Kadang keisengan-keisengan teman-teman kita juga rawan bikin atau jadi pemicu saraf kejepit ini. Nah, seperti contohnya pada video teman kita ini ya, yang lagi main motor ya, atau istilah lainnya
freestyle. Tapi teman kita ini nggak sadar. Biasanya kalau di tulang belakang kita ada benturan ya, apalagi benturan keras. Nah itu biasanya langsung ada mungkin retak atau geser tulang. Nah yang retak atau geser tulang inilah yang kadang yang menjepit saraf inti kita tadi, yang seperti kita bahas di awal tadi. Bagaimana bahayanya kalau sampai dia jatuh terus tulang punggungnya kebentur tembok atau jalan gitu. Tapi yang perlu teman-teman ingat di sini ya, itu gejalanya nggak langsung kita rasain waktu kita jatuh. Tapi gejalanya itu kita rasain kadang sampai setelah 1 bulan, 2 bulan, atau kadang ada yang sampai 3 bulan lebih itu baru kerasa gejalanya. Seperti kakinya mulai ada nyeri, jalan semakin lemah, dan nah seperti yang kita lihat pada gambar ini. Nah ini pembalap profesional ya. Jadi dia udah tahu akibat-akibatnya kalau mereka sampai kecelakaan gitu. Makanya di situ dia antisipasi, udah dikasih pelindung ya di baju berpaknya itu. Seperti yang terlihat itu di bagian punggung itu. Jadi di punggung itu selain buat cadangan botol tempat minum, buat hawa udara, juga di situ ada alat atau kalau di istilahnya di mobil ya ada airbagnya waktu mereka ntar jatuh atau kecelakaan gitu. Selain hobi motor ini, ada hal lain yang jadi pemicu timbulnya saraf kejepit itu tadi. Ya seperti keisengan-keisengan yang kadang kita lakukan, yang kita nggak sadar gitu ya. Tuh seperti teman kita mau duduk, langsung ditarik itu bangku. Ya mungkin diantara kita pernah sih ngalamin ya. Seperti waktu zaman sekolah dulu. Sakitnya cuma sakit-sakit biasa, cuma sebentar, sehari, 2 hari, atau paling lama seminggu, enggak masalah. Tapi kalau sampai berbulan-bulan atau sampai setahun, yang kan bisa mengganggu kegiatan sekolahnya ya. Pemicu saraf kejepit lainnya seperti olahraga ekstrim ya, seperti panjat tebing, para layang, atau yang lain ya. Jadi selain dari yang pembalap atau keisengan-keisengan tadi, ada juga teman-teman kita yang dari anggota timnas ya, baik itu timnas futsal ataupun timnas sepak bola. Itu banyak juga yang datang ke tempat fisioterapi ya, yang katanya ada yang saraf kejepit ya, mungkin ada yang saraf kejepit biasa, ada yang saraf kejepit parah gitu ya. Jadi saraf kejepit ini ada yang bisa dibuatin hanya dengan fisioterapi, ada yang harus dengan operasi. Ya, jadi kesimpulannya dalam pembahasan ini kita harus lebih hati-hati ya buat jaga diri kita. Jangan sampai teman-teman di luar sana ngalamin seperti apa yang saya alamin. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laku. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me